Welcome to Carvagaza and let's talk about cars. Ini dia the new Macan yang oleh Porsche disebut sebagai The Macan 3 karena ini adalah versi terbaru dari Porsche Macan, walaupun belum berganti generasi tapi udah banyak sekali perubahannya dibandingkan versi sebelumnya yang juga disebut sebagai The Macan 2 alias Macan 2.0. Di Indonesia akhirnya mobil ini hadir di bulan Maret 2022 dengan berbagai ubahan, walaupun nggak terlalu dramatis tapi membuat perubahan tampilannya jadi terlihat signifikan. Oh ya, pertama, perubahan visual alias tampilan dari the new Porsche Macan ini kita lihat dari fascia depannya. Ini udah menggunakan apron baru yang punya warna hitam lebih dominan, lebih ditekankan. Yang ini sekarang menjadi seragam dari seluruh trim atau varian Porsche Macan, nggak cuma di Indonesia tapi secara global. Ini apron hitamnya ini sampai dipakai atau diadopsi dari model Macan GTS yang merupakan model paling kencang dari seluruh line up Porsche Macan sekarang. Apron hitamnya lebih menonjol, lebih menegaskan karakter sporty, kemudian ada aksen 3D di bagian bawah grillnya ini yang juga menjadi ciri khas baru dari the new Macan. Untuk Porsche Macan versi varian paling bawahnya itu punya mesin sama seperti varian facelift, yaitu 4 silinder 2 liter twin turbo. Sementara untuk varian Macan S sampai Macan GTS itu mesinnya lebih besar sampai 2,9 liter 6 silinder juga dengan twin turbo. Nah, salah satu perubahan visual dari Porsche Macan 3 yang mungkin nggak terlalu kelihatan tapi efeknya juga apa ya, ini bagus atau merupakan salah satu permainan desain yang cerdas adalah positioning dari lampu sen yang sekarang nyatu dengan sirip intake di bagian samping. Sebelumnya itu di Macan facelift yang model kedua itu ada di tengah ini floating, tapi sekarang lebih ke atas lagi untuk bisa memberikan sirip lebih banyak di bagian intake sampingnya. Kemudian di Macan 3 ini juga teknologi lampunya PDLS atau Porsche Dynamic Lighting System udah jadi standar, yang dimana sebelumnya itu jadi fitur opsional. Untuk ubahan tampilan bagian samping the new Porsche Macan ini memang nggak dramatis tapi punya efek yang signifikan. Pertama dari velgnya sekarang untuk Indonesia standarnya 19 inch, sementara untuk Porsche Macan bahkan di varian paling bawah alias entry dapat 7 pilihan desain baru untuk velgnya termasuk dari Porsche Manufacturer Design. Kemudian untuk spionnya sekarang udah ngambil desain dari Porsche Sport Package yang sebelumnya jadi optional atau jadi standar di trim lebih tinggi daripada Porsche, sekarang jadi standar dengan aksen apa ya, ini gagangnya ini ada cabang 2 ini yang jadi penopangnya. Ini harusnya punya efek aerodinamika juga untuk memberikan aliran udara yang lebih bagus ke bagian belakang. Dan seperti di bagian depan, di bagian sampingnya juga ada side sill plate yang bertekstur 3 dimensi. Apalagi kalau kita buka pintunya, di sini kita bisa lihat ada bentuk atau lekukan yang membuat tampilannya walaupun minimalis tapi punya efek yang signifikan untuk membuat tampilan dari the new Porsche Macan ini berbeda dari Porsche Macan 2. Bicara soal desain bagian belakangnya, sebenarnya tetap menampilkan lampu belakang yang punya LED bar nyambung dari kanan ke kiri yang mungkin bisa dibilang jadi desain mainstream mobil-mobil premium sekarang ya. Tapi Porsche udah menerapkan lampu ini di Macan sejak tahun 2019. Kemudian seperti di depan ada tekstur bernuansa 3 dimensi juga di bagian apron belakangnya, dan di sini desain diffuser dan frame untuk knalpotnya udah sama seperti di Porsche Macan GTS yang merupakan versi terkencang, versi tertinggi dari seluruh line up Porsche Macan sekarang. Untuk frame atau pipa knalpot di ujungnya ini bentuknya segi panjang atau ya bentuknya kotak. Sementara ada optionnya itu sport package-nya 2 buah pipa knalpot bulat di masing-masing sebelah kanan dan kiri. Tapi untuk desain yang seperti ini menurut saya lebih apa ya? Lebih enak dilihat kalau untuk saya pribadi karena ini seperti menunjukkan kontinuitas garis desain di belakang seperti di diffusernya, yang kalau di motorsport itu seperti memberikan efek koanda, jadi aliran angin itu mengikuti lekukan garis bodi di mobil ini. Nah, itu dia perubahan desain eksterior dari the new Porsche Macan 3. Sekarang kita lihat langsung ke interiornya.
Untuk bagian interior dari the new Porsche Macan ini, kita harus nyalain seenggaknya elektrikalnya untuk tahu apa yang berubah signifikan dari interior Porsche Macan ini. Nah, ini dia. Sekarang kita udah nyalain dan terlihat kalau konsol tengahnya ini berubah total dibandingkan Macan yang sebelumnya. Kalau dari Porsche Macan pertama yang meluncur di tahun 2014 sampai ke facelift di tahun 2019, di sini semuanya dipenuhin tombol-tombol fisik yang mungkin kalau untuk standar Porsche sekarang terlihat kurang canggih, agak outdated, tapi sekarang semuanya udah dibawa ke sini dengan sistem haptic touch, sama seperti yang sebelumnya udah diterapkan juga di Porsche Panamera terbaru, begitu juga dengan Porsche Cayenne. Untuk haptic touch ini kita bisa menekan tombol-tombol opsional untuk fitur-fitur di interior ini lebih intuitif. Mulai dari pengaturan AC, kemudian ada beberapa driving assist, di sini ada tombol off-road mode, kemudian ada hill descent control sampai ke lane keeping assist yang untuk sementara di Indonesia ini jadi fitur optional di Porsche Macan. Kemudian ini tuas transmisinya juga bentuknya sih masih sama seperti sebelumnya, tapi tetap dengan PRND, tapi untuk mode manual alias perpindahan gigi dengan pedal shiftnya itu bukan lagi digeser ke bagian samping dari tuas transmisinya, tapi dari tombol di setir yang sekarang desainnya itu juga udah mengadopsi dari desainnya Porsche Panamera dan Cayenne. Namun untuk varian yang lebih tinggi itu punya setir dengan desain GT seperti yang dipakai di Porsche 911. Perubahan lain karena layout dari konsol tengahnya ini berubah menjadi haptic touch, lebih compact. Jadi sekarang ada kompartemen yang lebih gede juga untuk bagian belakang di dekat cup holdernya. Yang dulu itu cuma bukaan kecil yang garisnya sama lebarnya seperti di garis tuas transmisi ini. Kemudian untuk sistem infotainmentnya ini juga udah diupdate dengan dimensi 10,9 inch yang disebut sebagai PCM untuk sistem infotainmentnya si Porsche. Udah support Apple CarPlay, kemudian untuk versi produksi selanjutnya udah mendukung juga wireless Apple CarPlay dan Android Auto walaupun belum punya sistem wireless. Itu tadi untuk perubahan fitur. Kemudian untuk visualnya cenderung minimalis untuk interior si Porsche Macan 3 ini, karena di panel instrumennya kalau kita nggak kenal atau nggak tahu model-model Porsche lain secara detail, di sini kita bisa lihat kalau font dari dial di panel instrumennya baik di speedometer sampai ke tachometer itu fontnya diadopsi dari tampilan panel instrumennya Porsche 911 yang terbaru. Kemudian untuk mendukung mobilitas kebutuhannya, di sini konsol tengahnya dibuka untuk ada 2 buah USB slot Type C, juga ada slot untuk SD card untuk connect ke sistem infotainment, dan ini bisa dimaju mundurin juga untuk nyesuaiin senyaman apa kita untuk naruh tangan selama nyetir di Porsche Macan ini. Nah, di Porsche Macan 3.0 ini sekarang juga panoramic roof-nya udah jadi standar yang ngasih kesan interior lebih lega kalau misalnya kita jadi penumpang di belakang atau mungkin punya rasa seperti claustrophobic, walaupun ini bukan mobil yang interiornya sempit, tapi ya seperti isu yang belakangan rame kalau sunroof itu bagian penting dari mobil mewah. Jadi seenggaknya Porsche Macan udah punya fitur ini sebagai standar, dan bagian depan tengahnya juga bisa dibuka untuk ngasih angin segar dari luar kalau misalnya kita mau ngerasain sensasi lebih bebas, lebih murni kalau misalnya lagi nyetir mobil ini di pegunungan atau di laut yang anginnya sepoi-sepoi. Itu dia untuk interior bagian depan. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Kalau kita duduk di kursi baris kedua dari the new Porsche Macan 3 ini, sebenarnya nggak ada perubahan yang besar dibandingkan model sebelumnya, karena kita tetap bisa dapat posisi duduk yang nyaman, legroom dan headroomnya lega. Kemudian di balik konsol tengah ini ada ventilasi AC yang walaupun kita nggak bisa kontrol seberapa kencang tiupan anginnya, kita bisa atur temperaturnya mau sedingin apa atau sehangat apa. Ini masing-masing untuk dingin sama panasnya ada 3 level. Kemudian ada 2 buah slot USB Type C untuk charging smartphone.
Armrestnya ya seperti mobil-mobil premium pada umumnya, ada 2 buah armrest. Dan di sini mungkin bisa dibuka untuk akses ke bagasi. Tapi nggak tahu kok ini agak susah ya. Nah, ini untuk memisahkan bagian tengah, jadi 40 40 20 untuk sistem atau mekanisme pelipatan dari jok baris keduanya. Udah itu aja sih kayaknya untuk interior baris kedua dari the new Porsche Macan. Tapi kita tetap bisa nikmatin audio berkualitas premium dari Bose untuk sistem audionya di semua sisi kabin, depan, belakang. Dan ya, selebihnya kita bisa personalisasi trim interiornya mulai dari warna, lapisan kulit, atau apapun, sampai trim handle pintu ini di Porsche Manufacture Design. Peningkatan performa tentunya menjadi hal yang tidak ketinggalan mendapat peningkatan sebagai salah satu aspek kesenangan yang ditawarkan dari pengalaman mengendarai sebuah Porsche Macan. Untuk varian entry-nya, Macan menggunakan mesin 2,0 liter turbo yang sekarang tenaganya meningkat menjadi 265 horsepower, sementara torsinya menjadi 400 Nm. Untuk varian Macan S dengan mesin V6 2,9 liter biturbo, tenaganya meningkat menjadi 380 horsepower dengan torsi 520 Nm. Sedangkan untuk varian terkencang Macan GTS, mesin V6 2,9 liter biturbonya sekarang punya tenaga 440 horsepower dengan torsi 550 Nm. Semua varian ini menggunakan transmisi PDK 7 percepatan dan sistem penggerak all-wheel drive tentunya. Nah, jadi itu dia first impression review kita untuk the new Porsche Macan 3, versi ketiga dari Porsche Macan yang udah banyak update-nya, banyak peningkatannya, walaupun masih dalam satu generasi seperti di model yang pertama kali meluncur di tahun 2014. Nah, menariknya, Porsche Center Jakarta untuk pertama kalinya secara resmi merilis harga untuk seluruh line up varian Porsche Macan, mulai dari Porsche Macan entry level itu harganya 1,7 miliar, kemudian Macan S itu 2,23 miliar, sampai ke Macan GTS yang paling kencang itu 2,65 miliar. Semuanya dengan harga off the road. Jadi ini option yang lebih premium, lebih eksklusif di kelas SUV Jerman dengan karakter sport, tapi lebih mewah dan eksklusif lagi daripada BMW X3, Mercedes-Benz GLC, dan ada dari Audi Q5. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau suka video ini, silakan klik like and share. Kalau Anda yang ingin disampaikan atau ditanyakan, langsung tulis di kolom komen. Dan yang terpenting, jangan lupa Anda subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel di Official Auto, website carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.